Kemudian ingat, jika Anda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda bersabar, maka sungguhnya Anda dalam kebaikan. Anda masih dalam kebaikan. Kapan Anda tidak dalam kebaikan? Kalau Anda mengeluh, kalau Anda meronta, kalau Anda protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sungguhnya perkaranya seluruhnya adalah kebaikan. Seluruhnya kebaikan. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak mungkin kecuali hanya kepada seorang mukmin. Seorang mukmin yang selalu dalam kondisi baik. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh seorang mukmin. In asabatu sarra syakara fakana khairal lahu. Kalau dia mendapati kesenangan-kesenangan, maka dia bersyukur dan ini baik baginya. Wa in asabathu dharra, dan jika dia diuji dengan penderitaan, sabara, maka dia bersabar, fakana khairal lahu, dan itu baik baginya. Oleh karenanya, jika Anda sedang diuji sementara Anda bersabar, sungguhnya Anda dalam lautan kebaikan. Kebaikan terus mengalir, argo kebaikan terus berjalan karena Anda sedang dalam kesabaran sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Oleh karena dalam hadis sebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin minal muslimin." Tidaklah seorang dari muslimin yusabu bi bala'in, diuji dengan suatu ujian, suatu penderitaan fi jasadihi, penderitaan di badannya, dia sakit atau yang lainnya. Illa amarallahu taala al-hafazata alladziina yahfazunahu, kecuali Allah akan perintahkan kepada malaikat al-hafazah, para penjaga, para pencatat amalan-amalan hamba. Uktubu li abdi fi kulli yaumin wa lailatin mithla ma kana ya'malu minal khair. Maka tulislah bagi hambaku kebaikan terus mengalir setiap hari, siang dan malam, seperti yang biasa dia lakukan dari kebaikan yang dia lakukan. Madama mahbusan fiya, selama dia tertahan gara-gara ya fi wathaqi, karena dia sakit, dia sabar dengan penderitaan tersebut. Jadi seorang kalau bersabar, saya katakan tadi, argo pahalanya jalan terus. Argo pahalanya jalan terus, ya sudah. Kapan Anda mengeluh? Kapan Anda protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka argonya berhenti. Argonya berhenti. Maka seorang kalau terbetik dalam hatinya, kenapa tidak selesai-selesai? Lawan itu dari iblis, itu dari setan. Lawan. Yakin bahwasanya kadarnya Allah tahu. Allah kasih musibah, kasih penderitaan, Allah tahu seberapa penderitaannya dan kadarnya sampai kapan, Allah Maha tahu. Kita berdoa kepada Allah, kita cari solusi, tetapi kita bersabar menghadapi ya ujian tersebut. Kenapa? Karena argo pahala jalan terus. Malaikat catat terus pahalanya. Meskipun dia tidak bisa melakukan amal-amal ibadah yang biasanya dia lakukan. Pahalanya jalan terus. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya kalau engkau bersabar dalam ujian, berarti kau dalam kebaikan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah berikan musibah baginya. Berarti tanda kebaikan adalah Allah berikan musibah. Nabi mengatakan, yang mengatakan demikian, "Man yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, yusib minhu, Allah berikan musibah baginya. Musibah dalam berbagai macam musibah. Ada yang musibah pada anaknya, ada musibah pada hartanya, ada musibah pada suaminya, ada musibah pada istrinya. Ada orang diuji dengan kekayaannya, ada orang diuji dengan kemiskinannya, ada orang diuji dengan sakit yang dia alami, ya. Dan banyak. Ada orang diuji dengan tuduhan yang tidak baik kepadanya, ada orang diuji dengan kerabatnya, diuji dengan kakaknya dan adiknya, dengan tetangganya. Oleh karenanya, selama kita diuji dan kita bersabar, sungguhnya berarti Allah masih menghendaki kebaikan bagi kita. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahaballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Jika Allah mencintai suatu kaum, idza ahaballahu qauman ibtalahum, Allah menguji mereka. Dalam hadis yang lain, "Idza aradallahu bi 'abdil khaira, ajjala lahul 'uqubata fid dunya." Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah. Jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, Allah tidak kasih dia musibah. Allah tahan dosanya, nanti Allah akan balas pada hari kiamat kelak dengan balasan yang sempurna. Oleh karena jika seorang diuji dan dia bersabar, yakinlah dia masih dalam kebaikan. Argo pahala terus berjalan. Di antara hal yang perlu kita renungkan, bahwasanya terkadang Allah kasih musibah kepada kita untuk mengangkat derajat kita di surga. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yakunu lahu 'indallahil manzilah, fama yablughuha bil amal, fama yazalu yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighahu iyyaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya seorang benar-benar dia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tidak bisa mengangkat dia ke posisi tersebut dengan amal solehnya. Artinya apa? Allah lihat amal soleh dia sedikit, tidak cukup. Pahala dia tidak cukup untuk mendongkrak dia untuk naik ke derajat yang tinggi tersebut. Fama yazalu yabtalihi, maka Allah terus mengujinya. Allah terus memberikan musibah kepadanya. Bima yakrah, dengan perkara yang dia tidak sukai. Hatta yuballighahu iyyaha, sampai Allah pun
menyampaikan dia pada derajat tersebut. Ini yang disebut dengan musibah menambah derajat seseorang. Siapa di antara kita yang tahu amal solehnya banyak? Ya akhi, kita baca Quran jarang-jarang. Ya akhi, kita sholat malam jarang-jarang. Itu pun sholat malam dalam kondisi ngantuk-ngantuk. Sedekah masih pelit. Berbakti sama orang tua juga jarang-jarang. Baik sama istri pun tidak banyak. Perhatian sama tetangga kurang. Zikir juga lisan tidak pernah basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita kurang, kalau kita mau kita kalkulasi ibadah kita sangat sedikit. Terus kita ingin mendapat derajat yang tinggi, tidak ada cara lain kecuali dengan dikasih musibah. Di balik musibah tersebut banyak ibadah-ibadah yang mau tidak mau kita lakukan. Kerendahan diri, kesedihan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis dalam sujud, menangis dalam salat malam. Ternyata dengan dikasih musibah tersebut, pahala kesabaran seorang hamba mengangkat dia pada derajat yang tinggi. Kalau dengan amal saja dia tidak mampu. Inilah maksud dari hadis tersebut. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun falam yablugha bi amalin ibtalahu Allahu fi jasadihi." Sungguhnya seorang hamba jika telah tercatat ya bahwasanya dia punya kedudukan di sisi Allah dan dia tidak bisa sampai pada kedudukan tersebut dengan amal dia, maka Allah akan mengujinya pada jasadnya. Au malihi, atau Allah akan mengujinya pada ekonominya, pada hartanya. Au fi waladihi, atau Allah akan mengujinya pada anaknya. Subhanallah. Mungkin dia diuji pada jasadnya, mungkin terluka, mungkin sakit, mungkin celaka. Atau diuji pada hartanya, mungkin usahanya gagal, mungkin kerugian, mungkin uangnya dicuri, mungkin uangnya dirampok, mungkin ada yang hilang. Au fi waladihi, mungkin anaknya yang sakit, mungkin anaknya meninggal. Subhanallah. Allah kasih ujian kepada dia. Thumma sabbarahu ala dhalik, kemudian Allah bikin dia bersabar atas ujian tersebut. Hatta yuballighahul manzilata allati sabaqat lahu min Allah. Sampai Allah pun menaikkan dia, mendongkrakkan dia, didongkrak sampai pada posisi yang sudah tercatat baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang tatkala diuji ingat hal ini. Amalan saya masih sedikit. Bisa jadi ujian inilah yang meninggikan apa derajat saya. Kemudian di antara hal yang perlu dia ingat tatkala dia sedang bersedih diuji dengan ujian, ingatlah bahwasanya ujian tersebut sebagai kafarah, menghilangkan dosa-dosanya. Menghilangkan dosa-dosanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sesuatu pun menimpa seorang muslim, baik keletihan, bahkan keletihan, baik nasabin, keletihan, baik wasab, sakit apapun, sampai demam, ya, sampai demam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbi al-humma." Jangan engkau mencela demam. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabatal hadid. Sungguhnya demam itu menghapuskan dosa-dosa seorang anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat dari besi. Jangan mencela penyakit, jangan mencela demam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang letih, seorang sakit, wala hazanin, kemudian kesedihan yang menimpanya, sampai wala hammin, ya, ham itu kekhawatiran tentang di kemudian hari, gimana nanti besok, bagaimana lusa, bagaimana tahun 2000 sekian, bagaimana anak saya kalau sudah besar. Kekhawatiran ini pun ini kesedihan. Kalau hazan, kesedihan tentang masa lalu. Kalau hammin, kegelisahan, kesedihan tentang masa depan yang dikhawatirkan. Ini juga menghapuskan dosa-dosa. Wala adzan, dan juga gangguan orang yang orang berikan kepada dia dizalimi, dia diganggu, dikata-katain, dituduh yang tidak digibahi. Ini semua penghapus dosa. Wala ghammin, kegelisahan. Seorang muslim terkadang tidak jelas, tahu-tahu dia gelisah, tahu-tahu hatinya lagi tidak tentram, tidak tahu kenapa. Ketahuilah itu penghapus dosa-dosa. Wala syauka yushakuha, bahkan duri yang mengenai tubuhnya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Maka seorang bersabar, ya, tatkala diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai dalam hadis disebutkan sampai dia diuji oleh Allah terus, diuji oleh Allah terus sampai dia berjalan di atas muka bumi tidak ada dosa sama sekali. Berjalan dengan santai, tidak ada satu dosa pun yang ada di tubuhnya. Kenapa? Selama ini dia bersabar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang yang ikhwan diuji dengan berbagai macam ujian, dari ujian satu ke ujian yang lain. Dan itu yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang orang dikasih uji dengan satu ujian. Karena kalau Allah tahu dia mampu menghadapi ujian ini, kalau dikasih ujian lain mungkin dia tidak mampu. Ya sudah, Allah kasih dia misalnya kesulitan ekonomi terus sampai dia meninggal dunia. Itu ujian yang bisa dia hadapi. Dia sabar. Ada orang dikasih misalnya cacat atau dikasih sakit. Ujian terus bertahun-tahun sampai dia meninggal dunia. Allah tahu ini ujian yang bisa dia hadapi. Inilah yang bisa mengangkat derajatnya. Inilah yang bisa menghapuskan apa? Dosa-dosanya. Ya akhi, sekarang kita banyak dosa. Saya sering sampaikan kalau zaman dahulu orang ingin tidak berdosa gampang. Tinggal dalam rumah tidak berdosa. Sekarang dalam rumah juga berdosa.
Sendirian juga berdosa. Selama pegang HP berdosa. Kalau internet mati baru tidak berdosa. Kamu internet mati apa yang mau dilihat? Enggak ada. Mau dengar berita ghibah pun tidak bisa. Ya. Mau tulis status komentar sana komentar sini pun tidak bisa. Mau riak dengan status enggak bisa. Sudah. Tapi sekarang dimanapun seorang bisa bermaksiat. Selama sinyal masih nyala bisa bermaksiat. Nah, ini kesempatan Allah kasih ujian menghapuskan dosa-dosa kita. Kita tidak minta kepada Allah, ya Allah ujilah saya. Jangan. Kata Nabi SAW, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Fa idza laqitumuhum fasbiru, fathbutu. Kalau ketemu dengan musuh sabar. Kita tidak minta diuji, tapi kalau Allah kasih ujian kita bersabar. Karena ujian tersebut menghapuskan dosa-dosa. Ujian apapun ya, ujian apapun. Sedih, gelisah, kekhawatiran, takut, jengkelan ya. Pulang ke rumah diomelin istri, itu menghapus dosa-dosa. Alhamdulillah. Kenapa mas? Alhamdulillah. Bilang mas, alhamdulillah. Semua omelanmu, semua teriakanmu menghapuskan dosa-dosaku. Kalau aku bersabar ya. Kalau enggak bersabar tambah dosa. Coba ini tadi hadisnya. Ma yazalul bala'u bil mu'min. Senantiasa ujian menimpa seorang mukmin, wal mu'minah, dan juga seorang wanita mukminah. Fi nafsihi wa waladi wa malihi. Allah kasih ujian ini berganti-ganti ujiannya. Bayangkan, senantiasa ujian menimpa seorang mukmin atau seorang mukminah. Fi nafsihi, pada badannya, pada hatinya sakit, sedih. Waladihi, mungkin diganti lagi pada anaknya. Wa malihi, anaknya sudah, hartanya juga kena. Hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah, sampai dia bertemu dengan Allah, tidak ada satu dosa sedikit pun yang dia bawa. Ini menunjukkan musibah menghapuskan dosa-dosa.